Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi, NIM 101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian usaha Eskimo-Rata atau es krim mochi rasa talas. Selanjutnya yaitu usaha yang akan didirikan adalah usaha es krim. Alasan pribadi mengenai bisnis yang ingin dijalani adalah karena masih jarangnya orang berjualan es krim di area Salatiga. Terlebih lagi area sekitar kampus 1 IAIN Salatiga dengan penduduk sekitar yang padat dan merupakan pusat keramaian di area Salatiga. Masyarakat banyak mengunjungi lapangan Pancasila untuk bermain atau singgah untuk mencicipi kuliner. Dari survei yang didapatkan, maka dapat disimpulkan masyarakat Salatiga lebih mengutamakan kebersihan dan kehigienisan makanan atau layak tidaknya makanan tersebut. Karena masyarakat Indonesia sendiri sangat mengutamakan kehigienisan makanan ketimbang harganya, karena sebelum konsumen membeli akan melihat makanan itu bersih atau tidak. Usaha es krim ini yang akan didirikan di Pancasila belum ada, akan tetapi sudah banyak yang menjual minuman es blender, es kopi, dan lain-lain yang bersaing dengan mengutamakan harga dan rasa. Akan tetapi es krim ini datang dengan hal yang menurut saya unik karena dengan menggunakan tanaman talas sehingga orang-orang akan penasaran akan rasanya. Tujuan membuat laporan ini adalah membuat keputusan menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Namun demikian, tujuan secara khusus adalah satu, ikhtiar untuk kesuksesan usaha yang dijalani, yang kedua minimalisir resiko, yang ketiga memudahkan pelaksanaan suatu usaha yang dijalani, yang keempat memudahkan perencanaan, yang kelima memudahkan pengendalian dan pengawasan. Kunci kesuksesan bentuk usaha ini yang satu, harga. Dalam penetapan harga, es krim ini disesuaikan dengan harga perolehan barang bahan baku dan harga yang akan di dalam pemasarannya. Konsumen pun akan memilih harga yang lebih murah. Yang kedua adalah kualitas terjaga dan produk halal. Produk yang akan dijual kepada konsumen adalah produk-produk yang sudah teruji BPOM dan sudah dijamin kualitasnya sehingga para konsumen tidak perlu khawatir tentang kualitasnya dan juga sangat terjaga kehalalnya. Yang ketiga yaitu pelayanan yang baik. Sudah tidak diragukan lagi, para konsumen tidak hanya datang membeli dan langsung pergi, akan tetapi para konsumen akan menilai bagaimana cara pegawai memperlakukan konsumen dengan cara yang baik dan merasa puas dengan kinerja pegawai sehingga para konsumen mungkin akan menjadi konsumen tetap. Yang keempat yaitu tempat yang strategis. Tempat yang diinginkan konsumen adalah tempat yang strategis sehingga dapat dijangkau dan para konsumen tidak kesulitan saat hendak akan membeli produk es krim tersebut. Yang selanjutnya adalah aspek hukum. Badan usaha yang terkait yaitu badan usaha perorangan yang sementara akan dikelola sendiri dengan biaya sendiri. Yang kedua, prosedur yang di dalamnya itu prosedur mengikuti aturan dalam Undang-Undang Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya, instansi yang terkait yaitu instansi terkait dalam produksi ini adalah BOM dan MUI. Yang selanjutnya, izin usaha. Izin usaha berupa surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, nomor pokok pajak atau NPWP, dan nomor induk berusaha atau NIB. Yang selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu marketing mix. Harga. Dalam penjualan harga ini, es krim memberikan harga 3.500 per cupnya. Dengan harga segitu maka semua golongan dari anak-anak, remaja hingga dewasa bisa menikmati es krim tersebut. Yang kedua yaitu produk. Jenis produk ini makanan berupa es krim. Nama produk ini yaitu Eskimo-Rata yang memiliki hati es krim mochi rasa talas. Karakteristik bahan baku berasal dari tumbuhan talas. Kandungan nutrisi dan vitamin dalam tumbuhan talas menjadikan makanan ini alami dan menyehatkan. Yang ketiga yaitu tempat. Untuk tempat usaha sendiri yaitu di perumahan. Untuk tempat usaha atau pemasarannya akan berjalan di area Salatiga. Terlebih lagi area sekitar kampus 1 IAIN Salatiga dengan penduduk sekitar yang padat dan merupakan pusat keramaian di area Salatiga. Masyarakat banyak mengunjungi lapangan Pancasila untuk bermain atau singgah mencicipi kuliner tersebut. Yang keempat yaitu promosi. Media promosi ini menggunakan dua strategi, yaitu media promosi via internet dan media promosi via langsung. Untuk media sosial atau via internet yaitu yang pertama social network seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Untuk strategi promosi secara langsung yaitu
menitipkan beberapa produk Eskimo Rata di kantin-kantin sekolah dengan nama dan tampilan dan juga rasa yang enak yang sesuai dengan lidah para remaja. Yang berikutnya itu segmentasi. Segmentasi berdasarkan geografis. Tempat tujuan untuk es krim yang yaitu lingkup kecamatan terlebih dahulu, dan waktu penjualan es krim ini pada musim panas atau musim kemarau karena orang-orang pasti akan mencari makanan yang menyegarkan. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan demografis. Dalam segmentasi ini semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa dapat menikmati atau mencicipi es krim ini. Yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Dalam segmentasi ini semua kalangan dari orang yang berada atau bisa dikatakan orang yang kelas sosialnya tinggi sampai orang yang kelas sosialnya sederhana dapat menikmati atau mencicipi es krim ini. Yang keempat yaitu segmentasi berdasarkan perilaku. Dengan nama produk yang sangat jelas dan bisa dikatakan unik, maka perilaku konsumen akan penasaran terhadap produk es krim ini, sehingga para konsumen mungkin akan membeli es krim ini. Yang selanjutnya yaitu target pasar. Dalam usaha yang akan dilakukan, ini target pasar atau sasarannya adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Bisa dikatakan juga semua kalangan dapat mencicipi es krim talas ini. Untuk posisi pasar ini ada strategi untuk bisa menarik minat atau menciptakan kesan yang akan diingat oleh para konsumen. Antara lain dengan satu, berdasarkan atribut produk atau bisa dibilang membuat kemasan semenarik mungkin. Yang kedua, memberikan harga yang relatif terjangkau akan tetapi mendapatkan rasa yang tidak mengecewakan. Yang ketiga yaitu memperbanyak varian rasa pada es krim talas ini. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Bisa dilihat dari aspek keuangan tersebut diketahui target minimal yang harus dicapai agar dalam produksi mendapatkan keuntungan yang diinginkan, yaitu biaya upah karyawan senilai 1 juta, biaya alat produksi senilai 5 juta, biaya pajak 600.000, dan variable cost rata-rata biaya bahan baku 100 porsi yaitu 250.000, dan BEP-nya yaitu 3.000 per unit. Target yaitu target minimal. Yang selanjutnya adalah rencana neraca awal dan neraca akhir. Berikutnya merupakan berbagai sumber dan penggunaan kas yang selanjutnya akan dibukukan dalam neraca. Bisa dilihat sendiri dalam layar. Yang selanjutnya itu rencana laporan laba rugi, yaitu biaya produksi 250.000 atau per 100 cup, biaya produksi 40.000 per cup. Target penjualan BEP minimal 36.000 per unit dikali 250 sama dengan 90 juta. Hasil penjualan 40.000 cup sama dengan 36.000 dikali 3.000 sama dengan 108 juta. Laba yang dihasilkan yaitu 108 juta dikurangi 90 juta dan hasilnya yaitu 18 juta. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek teknis. Yang pertama, lokasi. Lokasi yang akan dipakai untuk berjualan yaitu akan berjualan di area Salatiga. Terlebih lagi area sekitar kampus 1 Yayan Salatiga dengan penduduk sekitar yang padat dan merupakan pusat keramaian di area Salatiga. Masyarakat banyak mengunjungi lapangan Pancasila untuk bermain atau singgah dan mencicipi kuliner es krim talas ini. Untuk yang kedua, metode penelitian lokasi menggunakan riset langsung atau data langsung Salatiga terutama di Pancasila, karena Pancasila adalah destinasi yang banyak orang berkunjung, apalagi pada saat hari libur atau weekend pasti orang-orang akan berkunjung di Pancasila. Momen itu hanya sekedar mengantar anaknya bermain, jogging ataupun berfoto-foto. Hasilnya itu tata letak. Untuk tata letak saya tidak menentukan tetapi bisa berkeliling karena menggunakan mobil untuk media penjualannya. Sekiranya tempat itu ramai orang maka berjualan di area tersebut. Yang keempat yaitu safety stock. Untuk stok produk menggunakan freezer untuk mengawetkan es krim ini sehingga akan terjaga tekstur dan rasa dari es krim ini. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Dapat diketahui perusahaan bergerak pada bidang penjualan kuliner. Usaha dijalankan yaitu dengan tujuan mendapat profit dan mengenalkan olahan makanan tradisional talas ini bisa dibuat menjadi es krim. Strategi yang mungkin akan dilakukan adalah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan baku yang layak untuk dikonsumsi atau yang berkualitas. Yang kedua yaitu organisasi atau organizing. Setelah menentukan strategi dan jika strategi itu berhasil dan profit
naik, maka kemungkinan akan merekrut beberapa karyawan dan tenaga ahli, dan juga akan mengelompokkan karyawan itu di bidang mana saja yang akan diperlukan, seperti pada divisi promosi, divisi pembuatan, dan divisi yang berjualan langsung ke jalan, dan masih banyak yang lainnya, dan juga menambahkan alat-alat pembuatan jika pada saat merekrut karyawan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actualing. Fungsi pelaksana ini bisa dengan membimbing atau memotivasi karyawan atau pada sumber daya manusianya, serta mampu untuk meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Semisal pada saat melakukan rekrutmen, maka akan membimbing karyawan tersebut untuk melakukan produksi atau bisa dikatakan training, dan berusaha membimbing dan memberikan motivasi agar karyawan tersebut mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Dan semua ide-ide yang telah dirancang sebelumnya dapat diimplementasikan semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian ini dilakukan untuk mencari atau apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisis letak permasalahannya, dan berusaha mencari solusi serta pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusianya. Pada saat sudah memproduksi es krim dan sudah menjualnya, maka akan melakukan evaluasi. Jika masih ditemui beberapa kendala dalam memproduksi atau mempromosikannya, misalnya kesalahan teknis dalam produksi dan penjualannya, maka solusinya ialah mencegah hal tersebut terulang kembali dan memastikan semua berjalan dengan baik dari proses produksi sampai proses penjualan. Yaitu yang B, selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia ini belum berpikir menambah tenaga kerja untuk memasarkan produk ini, tetapi untuk memproduksi akan dibantu orang rumah terlebih dahulu, oleh orang tua terlebih dahulu, dan untuk job spesifikasinya mungkin hanya sekedar mengupas, menghaluskan, dan memproses talas tersebut menjadi es krim. Yang selanjutnya itu analisis ekonomi dan sosial. Analisis sosial budaya. Sosial budaya di Salatiga sendiri sangat beragam. Dalam usaha yang saya buat mungkin cocok dengan budaya orang Salatiga, terutama kalangan remaja yang saat ini sangat sering menghabiskan uangnya untuk membeli makanan, apalagi makanan yang jarang ada di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan. Dampak positif dari tanaman talas yaitu satu, daun talas dapat dimasak asalkan dengan cara memasak yang benar. Yang kedua yaitu kulit talas juga bisa dibuat pupuk untuk tanaman yang lainnya. Dan untuk dampak negatifnya sampai saat ini belum diketahui karena belum ada dampak negatif yang sangat signifikan bagi lingkungan itu sendiri. Yang berikutnya yaitu rona lingkungan. Yang pertama untuk rona lingkungan fisika, dan saya membuka usaha ini, maka rona lingkungan berdasarkan fisika ini bisa mengubah limbah kulit talas. Menurut jurnal yang saya baca pada riset, kulit talas bisa juga digunakan untuk alternatif bahan bakar lingkungan dengan cara memfermentasikan dan mencampurnya dengan ragi tape. Yang kedua yaitu rona lingkungan biologi. Dalam usaha yang dibuat ini mungkin dari aspek biologi yang bisa dimanfaatkan dari limbah talas ini adalah kulitnya sebagai pupuk tanaman. Yang selanjutnya yaitu rona lingkungan sosial. Dengan usaha yang dibuat ini kemungkinan besar tidak mengganggu tetangga sekitar rumah atau tidak membuat suara yang bising dan juga tidak menimbulkan aroma yang tidak mengenakan.